Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai pengangkutan unsur hara silem dalam form ke daun. Stay tune ya. Unsur hara, zat esensial bagi tanaman yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fisiologis tumbuhan itu disebut sebagai unsur hara. Unsur hara dikatakan sebagai unsur esensial karena setiap unsur hara tersebut harus ada dalam jumlah tertentu bagi tanaman. Umumnya, unsur hara dibedakan menjadi dua macam berdasarkan kebutuhan unsur bagi tanaman, yaitu unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak, yaitu sekitar 500 ppm. Unsur hara makro terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan belerang. Sedangkan unsur hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit atau kurang dari 100 ppm. Unsur hara mikro terdiri dari besi, mangan, boron, MO, tembaga, seng, dan klor, serta molybdenum. Selanjutnya ada penyerapan hara melalui akar. Organ yang berfungsi menyerap unsur hara dari media tanaman adalah akar, yaitu bulu-bulu akar yang terletak beberapa milimeter di belakang ujung akar atau root tip. Ada 3 cara atau peristiwa gerakan air dan unsur hara ke permukaan sel bulu akar, yaitu melalui aliran massa, peristiwa intersepsi akar, dan peristiwa difusi. Dan selanjutnya ada angkutan hara ke tengah akar, dapat melalui 2 jalur, yaitu apoplastik adalah angkutan hara melalui daerah bebas di antara sel-sel akar, dan simplastik adalah angkutan hara melalui plasmodesmata atau benang-benang protoplas yang menghubungkan sel satu dengan yang lain dengan menghindari vakuola. Setelah sampai di tengah akar, hara masuk ke silem akar agar dapat ditranslokasikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Materi selanjutnya mengenai proses pengangkutan unsur hara ke silem dan gerakan unsur hara di silem. Unsur hara bergerak secara pasif atau aliran massa. Air masuk ke punduk silem, nutrisi mengikuti alirannya air ke tunas dengan aliran massa. Pergerakan nutrisi ke atas disebabkan oleh pertukaran kation. Dalam perjalanannya di silem, nutrisi mengalami 3 proses penting, yaitu pertukaran absorpsi, resorpsi, dan sekresi. Absorpsi merupakan pertukaran yang terjadi pada zona serapan silem, di mana kation-kation tertentu mendorong keluar posisi kation lain pada KTK dinding sel silem, sehingga kation-kation lain berpindah ke bagian tumbuhan yang memerlukannya. Selanjutnya mengenai reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan konsumsi aktif nutrisi ke dalam sel-sel hidup di sekitar silem selama perjalanan nutrisi tersebut melalui silem, sehingga sel yang tinggal di dekat silem adalah sel yang pertama yang dapat menyerap secara selektif. Yang terakhir adalah ekskresi, yang merupakan perubahan komposisi unsur hara selama perjalanan melalui silem. Hal ini disebabkan karena ada pelepasan sekresi unsur hara dari sel-sel yang mengelilingi silem ke dalam silem. Struktur pembuluh silem terdiri atas sel-sel mati yang berisikan titik-titik, sedangkan dinding atas dan bawah tidak ada, sehingga pembuluh silem sebenarnya terdiri dari seikat tabung yang di dindingnya berisi pori-pori. Dinding bagian dalam bermuatan negatif dan mampu menyerap kation, sehingga mempunyai daerah adsorpsi atau kapasitas tukar kation. CEC silem identik dengan dB CEC akar. Berikut adalah proses pengangkutan air yang juga mengangkut zat pengatur tumbuhan atau unsur hara. Selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi distribusi unsur hara dapat terdistribusi pada tunas maupun akar. Pengaruh penguapan terhadap distribusi unsur hara pada tunas sangat ditentukan oleh laju penguapan. Bagian atau organ tanaman dengan laju transpirasi yang lebih tinggi cenderung menerima lebih banyak unsur hara. Misalnya tali putri atau tanaman parasit yang dapat hidup pada tanaman inangnya.
Hal tersebut disebabkan karena laju penguapan parasit lebih tinggi dibandingkan tanaman inangnya. Hal ini mempunyai potensi air yang lebih rendah sehingga mudah menyerap air dan unsur hara dari tanaman inangnya. Selanjutnya, gaya kohesif menciptakan ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik antar satu molekul air dengan molekul air lainnya dalam pembuluh silem. Gaya kohesif dan adhesi mempengaruhi kapilaritas batang. Kohesi mengacu pada kecenderungan suatu molekul untuk berkaitan dengan molekul lain yang sejenis. Adhesi adalah kecenderungan suatu molekul untuk berikatan dengan molekul lain yang berbeda. Angkutan hara dalam flow berbeda jenisnya. Angkutan hara dalam flow merupakan angkutan jarak jauh atau long distance transport. Arah angkutan dalam phloem terdiri dari arah yaitu short, daun, dan sting yaitu akar, pucuk, buah, dan biji sebagai tempat pembongkaran isi phloem. Pembuluh phloem tersusun dari sel-sel hidup, terdiri atas pembuluh tapis dengan companion cell dan Swift plate. Banyak pori atau plasmodemata yang menghubungkan pembuluh tapis dengan companion cell. Fungsi companion cell antara lain sebagai sel transfer untuk mengalirkan produk mesofil menuju tabung tapis. Pola pengangkutan dalam phloem mirip seperti pada simplas. Jika pada simplas melalui plasmodemata, sedangkan phloem melalui protein P. Sumber hara dalam phloem didapatkan dari apoplas tele akar, silem batang dan daun, dan sel-sel daun, terutama pada saat ada remobilitas hara. Berdasarkan analisis isi phloem pada mobilitas hara, dalam phloem dapat diklasifikasikan menjadi antara lain yang pertama, mobilitas hara phloem, yang kedua intermediate atau setengah mobilitas, dan yang ketiga imobilitas atau tidak mobilitas. Dalam kaitan ini ada dua catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, walaupun Ca ada dalam phloem tetapi tidak mobilitas. Kemudian yang kedua, boron tidak mobilitas dalam phloem tetapi dapat mobilitas bila dilakukan pada buah yang sedang membesar. Misalnya pada kacang polong, kacang tanah, dan buah apel. Sumber hara dalam phloem dapat didapatkan juga dari silem, batang, dan daun. Karena antara pembuluh phloem dan silem hanya dipisahkan oleh beberapa lapis sel saja dan memungkinkan terjadinya transfer hara dari silem ke phloem. Proses transfer tersebut memungkinkan terjadinya transfer hara dari silem ke phloem. Proses transfer tersebut berlangsung secara aktif melalui sel transfer. Transfer hara dari silem ke phloem mempunyai peranan sangat penting karena aliran haranya tidak menuju ke bagian-bagian yang membutuhkan hara, tetapi menuju ke bagian-bagian atau organ yang laju transpirasinya tinggi. Rembesan dari phloem ke silem juga telah ditemukan pada gandum setelah antesis. Selanjutnya, penyerapan hara melalui daun serta translokasinya. Penyerapan hara melalui daun sangat ditentukan oleh struktur daun dan komponen-komponennya dan permeabilitas kutikel. Bagi tanaman air, penyerapan hara utama adalah daun, sedangkan tanaman darat penyerapan hara utama adalah akar. Pada daun terdapat ectodesmata, yaitu semacam lubang atau saluran tempat bergeraknya hara dan zat terlalut menyeberangi lapisan kutikula. Penetrasi masuknya hara pada kutikula lebih kecil daripada bila hara masuk lewat stomata. Berdasarkan hal itu, penetrasi hara ke dalam jaringan daun melalui stomata terbuka tidak bisa berlangsung dengan mudah karena lapisan kutikula juga menutupi permukaan sel jaga pada lubang stomata. Nah, stomata merupakan tempat pertukaran gas CO2 dan O2 antara daun dengan atmosfer. Hara mineral terbentuk gas seperti SO2, Na2, NH3 dan lainnya. Juga dapat masuk ke daun melalui stomata. Hara yang masuk ke dalam daun harus melalui kutikula sampai mencapai WFS. Artinya setelah masuk kutikula, hara terakumulasi di daerah fase space, yaitu daerah yang masih di luar membran plasma dari sel daun.